Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Marcel dalam ibadah pelayanan anak minggu ini. Adik-adik, Kakak mau ingetin buat adik-adik mempersiapkan Alkitab dan amplop untuk persembahan ya. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama, Sama-Sama buat Tuhan. Dengan semangat ya. Adik-adik, kita mau nyanyi Kita Kerja Sama-Sama dengan semangat ya. Cari mama papanya buat berpasangan, oke? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, kakak mau adik-adik untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 6. Udah dibuka belum? Oke, kalau sudah dibuka, biarkan Alkitabnya terbuka, kita mau bersatu dalam doa. Bagaimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah. Tolong Kau berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita baca dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 6. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya,
lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan penggancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekya bin Mezebel, berdekatan dengan dia, Zakdok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab. Tadi pembacaan Alkitabnya dipimpin oleh Kak Marcel ya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke sesi cerita. Nah, kakak mau cerita mengenai pembacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca. Oke, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Nabi Nehemia. Nah, Nabi Nehemia ini mempunyai pekerjaan yang sangat istimewa. Pekerjaannya sebagai apa adik-adik? Sebagai penyedia anggur bagi raja. Nah, ada yang tahu di sini rajanya bernama Raja apa? Oke, rajanya bernama Raja Artasasta. Raja Artasasta ini berasal dari Persia. Saat itu, Nabi Nehemia bertugas untuk mencicipi minuman anggur yang akan disediakan bagi raja sebelum diminum oleh Raja Artasasta. Nah, adik-adik, ada yang tahu dari mana asalnya Nabi Nehemia ini? Nabi Nehemia ini berasal dari Yerusalem. Adik-adik, pada suatu hari, Nabi Nehemia mendengar kabar bahwa kota asalnya, yaitu Yerusalem, sedang mengalami kesulitan dan kesusahan adik-adik. Pada saat itu, tembok-tembok dan gerbang Yerusalem untuk pertahanan kota sedang rusak parah, hancur, dan terbakar. Mendengar berita itu, Nabi Nehemia merasa sangat sedih dan khawatir. Sehingga Nabi Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dia juga berpuasa adik-adik. Selain itu, Nabi Nehemia yang saat itu bertugas di Persia untuk melayani Raja Artasasta, meminta izin kepada Raja Artasasta untuk kembali ke kota asalnya. Di mana adik-adik kota asalnya tadi? Ya, betul, di Yerusalem. Nah, setelah mendengar cerita dari Nehemia, Raja Artasasta pun mengizinkan Nehemia untuk pergi membantu Yerusalem dan memimpin pembangunan tembok-tembok dan gerbang yang rusak di Yerusalem. Nah, sesampainya Nabi Nehemia di Yerusalem, ternyata keadaan di sana lebih parah dari yang Nehemia bayangkan adik-adik. Temboknya rusak parah, gerbangnya pun juga hancur dan juga terbakar. Masyarakat di sana mengalami kesulitan. Karena itu, Nehemia mengumpulkan rakyat-rakyat di Yerusalem untuk bersama-sama membantu, bekerja sama, bergotong royong, saling tolong-menolong untuk membangun kembali tembok-tembok dan gerbang di Yerusalem. Nah, adik-adik, setelah ini kakak akan tampilkan ya video singkat pembangunan Yerusalem. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka.
Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Adik-adik tadi sudah lihat video singkatnya ya, bagaimana pembangunan di Yerusalem yang sedang berjalan itu. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini juga mau mengingatkan adik-adik untuk bersama-sama mau tolong-menolong, saling membantu, saling bekerja sama. Misalnya, kalau di sekolah bagaimana adik-adik? Sekarang kan pembelajaran semuanya online ya adik-adik, ngumpulin tugas juga via online, belajar juga via online bersama guru dan teman-teman. Nah, bekerja samanya adalah dengan mendengarkan guru dengan baik, juga mengerjakan tugas agar kegiatan belajar mengajar adik-adik benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Adik-adik, kalau contohnya di rumah bagaimana? Kalau di rumah mungkin adik-adik bisa membantu orang tua atau kakak yang punya kakak bisa dibantu. Seperti apa? Contohnya seperti membereskan mainan adik-adik yang sudah adik-adik pakai. Dikembalikan lagi ke tempatnya supaya rapi. Membereskan buku-buku adik-adik di rumah setelah belajar. Tidak dibiarkan berserakan. Dan juga membantu mama untuk menyapu rumah. Itu nggak apa-apa adik-adik. Dan bagaimana contohnya kalau di IHMPA?
di HMPA ini kan secara online ya adik-adik ya, kita beribadah memuji Tuhan secara online bersama-sama dengan teman-teman di PA dan juga kakak layan. Nah, adik-adik kakak harapkan bisa bekerja sama membantu kakak untuk menyanyi bersama-sama dan juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya ibadahnya pun berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik, semoga adik-adik bisa menerapkan ini ya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Demikian cerita kita pada hari ini. Halo adik-adik, dalam Sunday Craft minggu ini tugas adik-adik membantu mama atau papa. Contohnya adik-adik membantu mama menyiram tanaman, membantu papa memberi makan hewan peliharaan, atau bisa juga membantu tugas rumah lainnya. Nanti adik-adik foto, lalu adik-adik edit dan hias semenarik mungkin ya adik-adik. Dan fotonya dikumpulkan ke kakak layan. Kakak tunggu ya adik-adik. Untuk merespon ibadah kita, pembacaan firman kita, cerita kita ini, kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Nyanyi yang semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik bagaimana nih? Tadi kan adik-adik sudah mendengar firman yang dibawakan oleh Kak Selvi. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yuk. Siapkan persembahannya, kita akan menyanyikan dari lagu Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dengan semangat. Adik-adik sambil memberikan persembahan, kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa. Bagaimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memberikan persembahan. Tolong Kau berkati persembahan ini supaya memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga ingin mendoakan untuk hari-hari kami ya Tuhan, hari-hari kami sebagai anak Tuhan, sebagai anak mama papa di rumah, sebagai murid di sekolah. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa belajar dan juga membantu orang tua seperti yang tadi sudah disampaikan di firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang sakit.
Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk teman-teman kami. Kami juga mau mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya juga Tuhan memberkati teman kami supaya diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga umur yang panjang. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mau tuntun langkah kami selanjutnya di setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, pada hari ini kita mau menyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita. Nyanyinya semangat ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Selvi nih. Sekarang saatnya kita untuk berdoa untuk pulang yang dipimpin oleh Kak Selvi. Oke adik-adik, sekarang sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati kami supaya setelah ibadah ini Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.